PM 23513100089 dari kelas Etika Bisnis Reguler 1C, Fakultas Social Science Prodi Manajemen Universitas Pembangunan Pancabudi Medan. Di sini saya akan menjelaskan materi saya yang berkaitan dalam kewajiban tugas individu oleh Bapak Khalilul Kholik dari tentang etika bisnis, tentang penerapan etika bisnis dalam praktik pengelolaan insentif karyawan di PT Bank Sentral Asia Tbk. Adapun pokok pembahasan dari materi saya kali ini yaitu adalah yang pertama pengertian etika bisnis, yang kedua pentingnya penerapan etika bisnis dalam pengelolaan insentif karyawan, yang ketiga ada prinsip-prinsip etika bisnis yang relevan dengan pengelolaan insentif karyawan, yang keempat ada profil PT Bank Sentral Asia Tbk, yang kelima ada analisis praktik pengelolaan insentif karyawan di PT Bank Sentral Asia Tbk, dan yang keenam ada penerapan prinsip etika bisnis dalam pengelolaan insentif karyawan di PT Bank Sentral Asia Tbk. Beberapa materi selanjutnya akan saya jelaskan. Sebelumnya saya ingin menambahkan bahwa data yang digunakan dalam ekspresi ini adalah data yang didapat dari berbagai artikel dan jurnal terkait. Penelitian yang didapat dari laman online. Artikel dan jurnal tersebut mencakup analisis data empiris berbasis survei atau penelitian lapangan yang melibatkan tanggapan dari berbagai perusahaan, studi kasus yang menyoroti strategi-strategi sukses dalam menetapkan insentif karyawan berdasarkan prinsip-prinsip etika, serta kerangka konseptual yang menguraikan prinsip-prinsip dasar teoritis terkait topik ini. Teknik pengumpulan dan analisis data ini adalah metode observasi kualitatif yang telah menjadi sarana yang berharga dalam memahami kompleksitas etika bisnis dalam praktik pengelolaan insentif karyawan. Jurnal dan artikel yang terkait telah menyajikan berbagai teknik pengumpulan data yang memberikan wawasan mendalam terkait dalam penerapan etika bisnis dalam lingkungan kerja. Baik, kita langsung masuk ke materi kita yang pertama, yaitu pengertian etika bisnis. Etika bisnis merujuk pada seperangkat prinsip-prinsip dan nilai-nilai moral yang digunakan dalam konteks keputusan perilaku bisnis. Ini melibatkan penerapan standar moral dalam pengelolaan bisnis, tidak hanya memperhatikan keuntungan finansial semata, tetapi juga mempertimbangkan implikasi sosial, lingkungan, dan moral serta dari tindakan perusahaan. Kedua yaitu pentingnya penerapan etika bisnis dalam pengelolaan insentif karyawan, yaitu sebagai pertama landasan kokoh bagi keadilan dalam pemberian insentif, yang kedua dampak pada motivasi, loyalitas, dan reputasi perusahaan, dan yang ketiga menyelaraskan nilai-nilai etika dalam tujuan bisnis. Selanjutnya ada prinsip-prinsip etika bisnis yang relevan dengan pengelolaan insentif karyawan. Yang pertama ada prinsip keadilan dan kesetaraan, yang kedua ada integritas dan konsistensi, yang ketiga ada prinsip tanggung jawab sosial dan perusahaan, dan yang keempat ada kesesuaian dengan hukum dan peraturan. Baik, selanjutnya adalah profil PT Bank Sentral Asia Tbk. PT Bank Sentral Asia Tbk didirikan pada 10 Agustus 1955 dengan nama NV Perseroan dan Industri Semarang Knitting Factory. Awalnya perusahaan ini bukanlah berbisnis perbankan, melainkan sebuah perusahaan tekstil di Semarang. Tidak lama kemudian, perusahaan tekstil tersebut berubah menjadi perusahaan bank pada 12 Oktober 1956 bernama NV Bank Asia. Namanya kemudian menjadi Central Bank Asia pada 13 Februari 1957 dan kemudian PT Bank Sentral Asia Tbk pada 21 Februari 1957. Yaitu ada analisis praktik pengelolaan insentif karyawan di PT Bank Sentral Asia Tbk. Jenis-jenis insentif yang diberikan PT Bank Sentral Asia Tbk terhadap karyawannya yaitu yang pertama ada BPJS Ketenagakerjaan dan Kesehatan, yang kedua ada upah dan gaji, yang ketiga dana pensiun, yang keempat ada bonus rata-rata 6 kali bonus, yang kelima bantuan pernikahan, kematian, dan bencana alam, yang keenam bonus berupa saham, yang ketujuh THR dan biaya transportasi mudik, dan yang ke-8 bonus akhir tahun. Baik, selanjutnya yaitu penerapan prinsip etika bisnis dalam pengelolaan insentif karyawan di perusahaan PT Bank Sentral Asia Tbk, yaitu berupa kode etik di PT Bank Sentral Asia Tbk. Pengenalan kode etik di BCA diperkenalkan kepada seluruh karyawan sebagai langkah membangun awareness
terhadap penerapan etika bisnis di lingkungan perusahaan. Kode etik BCA dibuat dalam bentuk buku saku yang telah dibagikan kepada setiap karyawan BCA. Setiap karyawan diminta untuk menandatangani surat pernyataan yang berisi bahwa yang bersangkutan telah memahami dan berjanji untuk mentaati serta menjalankan kode etik bangkit BCA tersebut sebagai pedoman berperilaku baik di dalam maupun di luar pekerjaan. Pelanggaran yang dilakukan karyawan dalam penerapan kode etik Bank Intir akan diberi peringatan sesuai ketentuan yang berlaku. Sekian untuk materi dan tugas saya. Mohon maaf bila ada kesalahan baik maupun kata ataupun materi yang saya berikan. Demikian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.